Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafil Ibnu Sabil, kelas HIC. Akan menjawab tentang soal ulangan HI post-positivis. Pertama, saya akan menyebutkan 5 teori HI post-positivis dalam hubungan internasional. Pertama ada teori konstruktivisme. Nama tokohnya adalah Alexander Wen. Asumsi dasar adalah menekankan peran ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku aktor internasional, menganggap struktur sosial sebagai kunci dalam hubungan internasional. Karyanya yaitu Social Theory of International Politics, karya Alexander Wen. Kedua ada teori feminis. Nama tokohnya adalah Cynthia Chloe dan Jean Ticker. Asumsi dasar memperhatikan peran gender dalam hubungan internasional, menggali ketidaksetaraan gender dalam kebijakan negara dan konflik internasional. Yang ketiga ada postkolonialisme. Nama tokohnya adalah Edward Said. Asumsi dasar dari postkolonialisme adalah menyelidiki dampak kolonialisme yang ada imperialisme dalam hubungan internasional. Yang keempat ada postmodernisme. Nama tokohnya adalah Michel Foucault. Asumsi dasarnya, realitas adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh bahasa, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan. Tidak ada kebenaran yang objektif, melainkan realitas yang dibentuk oleh aktor-aktor internasional. Yang kelima ada teori kritis. Nama tokohnya adalah De Frankfurt atau Theodor Adorno, Kramer, Robert Marcus. Asumsi dasarnya adalah menyajikan analisis kritis terhadap struktur sosial dan politik, menyoroti aspek-aspek kekuasaan dalam ideologi dan alienisasi dalam HI. Karyanya yaitu The Archaeology of Knowledge. Soal nomor 2. Yang pertama adalah logika positivisme dalam HI. Logika positivisme dalam HI mendasarkan penelitiannya pada metode ilmiah yang objektif dan empiris. Pendekatan ini cenderung menetapkan faktor-faktor data yang dapat diukur dan hukum-hukum umum. Sebaliknya, postpositivisme menentang keyakinan postpositivisme bahwa realitas internasional tidak selalu dapat direduksi menjadi fakta empiris atau hukum-hukum umum. Postpositivisme mencakup pendekatan yang lebih reflektif dan konstruktivis, mengakui peran penting interpretasi, makna, dan narasi dalam memahami. Soft konstruktivisme. Konstruktivisme dalam HI menekankan peran norma, keyakinan, dan identitas dalam membentuk perilaku negara dan aktor internasional. Lalu hard konstruktivisme sebaliknya lebih menitik beratkan pada aspek struktural konsekuensinya. Jadi hard konstruktivisme ini lebih menitik beratkan pada aspek struktural dan konsekuensinya. Singkatnya, perbedaan keduanya terletak pada pandangan terhadap realitas dan metode penelitian. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu proyeksi Islam dalam HI di masa depan dan rencana aksi saya sebagai akademisi dalam mengembangkan Islam. Yang pertama, proyeksi Islam di masa depan akan berkembang sangat signifikan, bisa melibatkan peran yang semakin signifikan dalam konteks geopolitik, ekonomi, dan sosial. Islam semakin berkembang pesat saat ini. Banyak ilmuwan-ilmuwan barat yang telah mempelajari tentang ilmu Islam. Dan yang aksi dan rencana saya untuk mengembangkan ilmu Islam yang pertama adalah melakukan penelitian mendalam tentang bagaimana dan Islam bisa mempengaruhi ilmu pengetahuan dan politik di dunia internasional atau global. Yang kedua yaitu mengikuti seminar aktif dan mengikuti forum-forum akademis, lalu juga bisa mengikuti konferensi-konferensi yang membahas tentang Islam dan hubungan internasional. Yang ketiga yaitu publikasi kontributif
yaitu membuat publikasi, yaitu artikel, buku, majalah, makalah yang memberikan pandangan terkait peran Islam dalam konteks. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu tentang perang Hamas dan Israel, yang akan saya analisis dengan teori postkolonialisme. Yang pertama, perang Hamas dan Israel ini melibatkan kekuasaan dan kekerasan struktural. Contohnya yaitu banyaknya korban jiwa dari Israel ini sendiri yang menjadi pelaku dalam banyaknya korban jiwa dari pihak Palestina. Itu menjadi salah satu bentuk kolonialisme dalam hubungan internasional. Yang kedua, adanya boikot barang-barang dari Israel, yaitu boikot adalah sebagai bentuk strategi aktivisme masyarakat internasional agar Israel tidak gencar-gencar lagi untuk menyerang Palestina. Dari analisis tersebut mendapat fakta bahwa postkolonialisme dalam perang Hamas dan Israel ini yaitu adanya kekerasan atau kolonialisme dan juga adanya aktivisme, yaitu sebagai bentuk boikot produk-produk Israel. Kedua, saya akan menganalisisnya dengan teori postmodernisme. Yang pertama, adanya konstruksi sosial. Nah, dalam perang Israel dan Hamas ini ada konstruksi sosial, yaitu ada rencana atau perang ini sudah dikonstruksi dan pasti akan terjadi, akan berakhir sesuai dengan kemauan pihak yang mengkonstruksi perang ini. Lalu adanya krisis identitas, yaitu adanya sejarah klaim dari pihak Israel dan Palestina. Mereka mengatasnamakan bahwa tanah di Palestina ini sebenarnya adalah milik Israel, dan Palestina juga mengatakan sebaliknya. Jadi mereka sama-sama menguatkan diri bahwa tanah ini tuh milik nenek moyang kita. Lalu yang ketiga, adanya keterlibatan aktor-aktor internasional, baik itu organisasi yang non-pemerintahan maupun pemerintahan. Contohnya dari Israel adalah Amerika yang sangat terlibat dalam perang tersebut. Dan dari Palestina sendiri adanya organisasi yaitu Hamas yang mengatasnamakan Palestina untuk menyerang Israel. Saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu teori apa yang saya suka. Teori yang saya suka yaitu postmodernisme. Kenapa saya suka teori postmodernisme? Karena teori ini cocok dengan pemikiran saya. Terutama teori postmodernisme ini, teori yang menghargai pendapat orang lain. Teori ini mengakui bahwa tidak ada pandangan yang benar atau salah. Semuanya patut dihargai. Contoh isu yang berkaitan dengan postmodernisme adalah konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina ini dapat dipahami sebagai produk dari narasi yang berbeda yang diterapkan oleh kedua belah pihak. Setiap pihak menciptakan narasi yang mendukung klaim dan tindakan mereka sendiri, dan masyarakat sosial dapat terpengaruh oleh konstruksi naratif ini. Rusia dan Ukraina membentuk persepsi global pandangan mengenai siapa yang benar atau salah. Dalam konstruksi dipengaruhi oleh bahasa dan naratif yang dibangun oleh masing-masing pihak. Itu yang saya analisis dari konflik Rusia dan Ukraina.